Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Rio Andre Kolinu dari GPIB Orait Labora, Semunte, Sanggau, Kalimantan Barat. Dan kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, bahkan kesehatan, kekuatan yang masih kami alami sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mendasarkannya dengan membaca serta merenungkan firman. Berikanlah kami roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami serta kami dikuatkan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 22 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal 22 ayat 10 hingga ayatnya ke-11 yang menyatakan, ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat renungan kita pada saat ini, kita lihat dari pasalnya yang ke-21, di mana di sana diceritakan Daud sampai ke Nob dan bertemu dengan Ahimelek. Di situ kita melihat bahwa Daud membutuhkan pertolongan dari Ahimelek. Kita melihat di mana Daud meminta kepada Ahimelek untuk memberikan 5 roti atau apapun yang dipunyai oleh Ahimelek. Namun Ahimelek mengatakan bahwa dia tidak punya roti biasa, yang dia punya adalah roti kudus. Dan roti kudus itulah diberikan Ahimelek kepada Daud. Namun kemudian ada lagi permintaan yang dilakukan dan dikatakan oleh Daud kepada Ahimelek, di mana Daud mengatakan bahwa adakah tombak atau pedang yang dipunyai oleh Ahimelek. Ahimelek mengatakan dia tidak punya tombak dan pedang. Yang ada hanyalah tombak dan pedang yang dipakai Daud untuk membunuh Goliat. Dan tombak dan pedang itulah diberikan Ahimelek juga kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas pertolongan Ahimelek kepada Daud, maka pertolongan itu terdengar sampai kepada Saul. Dan Saul menjadi marah terhadap Ahimelek. Kenapa Saul marah? Karena Daud ini adalah musuh daripada Daud. Dan kemudian Ahimelek dipanggil untuk menghadap raja. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya yang dipanggil itu hanya Ahimelek saja. Karena Ahimelek itulah yang menolong Daud. Namun kita melihat dalam bacaan yang kita baca bahwa bukan hanya Ahimelek yang pergi menghadap raja, namun semua keluarganya, bahkan seluruh imam-imam yang ada di Nob pergi menghadap raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita pelajari dari bacaan kita saat ini adalah kita melihat rasa kebersamaan Imam Ahimelek bersama dengan keluarga dan juga imam-imam yang lain yang ada di Nob, di mana mereka bersama-sama menghadap raja untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan.
dan mereka bersama-sama menanggung resiko dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan juga sebagai orang percaya di mana kita juga harus mau untuk membangun kebersamaan dan melakukan tugas tanggung jawab kita dalam kebersamaan. Di mana kita tahu bersama bahwa ada resiko dari setiap apa yang kita lakukan, yang kita perbuat. Namun kita juga harus melakukannya dengan bersama-sama. Sebagai contoh, di dalam persekutuan kita, terkadang ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Namun tentunya Tuhan, Dia selalu rindu untuk kita senantiasa sehati. Kita selalu senantiasa hidup dalam kebersamaan. Dan kita saling menguatkan, dan kita saling melengkapi, dan juga saling menopang di dalam doa. Kiranya firman Tuhan saat ini mau menyadarkan bagi kita pentingnya kebersamaan dalam persekutuan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Abimelek bersama dengan keluarga dan juga imam-imam yang lain. Mereka secara bersama-sama menanggung segala apa yang mereka perbuat. Dan marilah kita juga untuk saling bekerja sama. Kita menanggung resiko bersama-sama. Kita saling memperhatikan, kita saling mendorong, saling menolong dalam perbuatan baik. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dalam suka dan duka, letih, lemah, dan kita lakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Kiranya kami boleh hidup dalam kebersamaan. Kami saling menguatkan, saling mendoakan, bahkan saling menerima satu sama lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh lakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Berkatilah kami satu persatu, berkati dalam segala pekerjaan kami, usaha kami, bahkan keluarga kami. Kiranya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan seluruh kegiatan kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan Alkitab dan renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Amin.